Malam di desa itu selalu tenang. Jalan aspal yang banyak berlubang berkelok-kelok di ujung desa diapit pepohonan rindang yang melambai perlahan tertiup angin. Dari kejauhan, hanya terdengar suara jangkrik. Sesekali, bunyi ranting patah. Sejak lama warga desa sudah terbiasa dengan kesunyian. Seorang gadis muda mengalami kecelakaan motor. Warga desa berlarian malam itu, membawa tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Mereka menolong dengan sepenuh hati, mengurus jenazah, mengantarnya pulang ke kampung seberang desa. 4 tahun kemudian kurang lebih, kurang lebih 4 tahun kemudian, arwah wanita itu hampir setiap malam muncul di desa itu. Wanita itu berpenampilan sederhana layaknya cewek-cewek desa, tapi cantik. Kemunculannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membantu warga desa yang dalam kesusahan. Ia sering muncul saat malam tiba, membantu siapa saja yang kesusahan. Kadang membantu ibu melahirkan, kadang mengantar orang sakit, bahkan menemani orang tua yang sendirian dan sebagainya. Tetapi dengan kemunculan wanita itu, tidak ada yang menyadari siapa wanita itu. Bahkan mereka sudah tidak mengenalnya lagi. Suatu siang, pria muda dari kota tiba di desa tersebut bernama Erik. Ia menyewa sebuah rumah sederhana milik Pak Ranu, warga desa itu. Rumah itu berada di pinggiran desa, menghadap ladang dan jalan kelereng. Maksudnya jalan tanah. Jalan tanah yang sunyi, ke arah timur menuju gunung, dan ke arah barat menuju jalan raya yang rusak, banyak lubang. Erik datang untuk berlibur mencari ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kalau butuh apa-apa, panggil saja warga sekitar, kata Pak Ranu saat menyerahkan kunci rumah. Erik hanya tersenyum. Terima kasih, Pak. Malam pertama terasa biasa. Erik duduk di teras rumah sambil memandang langit menghitung bintang. Tiba-tiba, dari kejauhan ia melihat sosok wanita sedang membantu seorang ibu tua mengangkat ember air dari sumur. Cahaya lampu bohlam kuning di depan rumah warga di kejauhan menyinari wajah wanita tersebut samar-samar. Rambut panjang, gerakan lembut, wajah teduh. Erik memperhatikannya lama, lalu masuk ke rumah. Malam berikutnya, sosok itu muncul lagi, kali ini di dekat warung yang sudah tutup. Ia menuntun seorang anak perempuan pulang ke rumahnya dari nonton televisi di rumah warga yang jaraknya sedikit jauh melewati ladang kosong milik warga. Cahaya remang-remang lampu jalan di depan rumah warga membuat wajah wanita terlihat sedikit jelas. Senyumannya lembut dan cantik. Erik mulai penasaran, tapi ia tak berani menghampiri. Ternyata di desa ini ada wanita cantik, tapi ia bersama seorang anak. Jangan-jangan dia sudah bersuami. Habis duit berapa tuh buat ngelamarnya? Gumam Erik pada hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Erik makin sering dan penasaran melihat wanita itu yang selalu muncul di malam hari untuk membantu orang. Cuaca malam itu akan hujan. Awan hitam tebal menutup bintang. Angin kencang berhembus dari arah utara. Dan kembali ke asalnya, hujan pertama turun perlahan, lalu semakin deras. Suara rintik membasahi atap seng rumah Erik. Saat ia sedang membaca buku di kamarnya, ia mendengar suara pelan dari teras. Suara seorang wanita yang gemetar kedinginan. "Permisi," suara itu lirih, hampir tertelan oleh suara hujan di atap seng. Erik berdiri, melangkah pelan menuju pintu. Saat dibuka, wanita itu berdiri di sana, basah kuyup dari ujung rambut hingga ke bawah-bawah. Rambut hitamnya panjang, sebagian menempel di pipinya. Pakaiannya meneteskan air ke lantai teras. Mata wanita itu terlihat lembut. "Boleh saya berteduh sebentar?" tanyanya dengan suara halus. Erik tersenyum langsung mengangguk. "Tentu, masuklah, hujannya deras sekali, di luar sangat dingin." Wanita itu melangkah perlahan ke dalam rumah, diikuti hawa dingin yang ikut masuk bersama angin malam. Erik buru-buru menutup pintu, mengambil handuk dan pakaian ganti, kaos dan celana panjang. Ia mengulurkannya dengan sopan. "Pakai ini, kamu pasti kedinginan." Wanita itu tersenyum, menggeleng pelan. "Terima kasih, handuk saja cukup." Wanita itu duduk di kursi kayu. Suasana terasa tenang dan nyaman. Hujan di luar menambah kebisingan. Cahaya lampu menyinari wajahnya yang cantik, namun matanya seperti menyimpan luka yang dalam. "Namamu siapa?" tanya Erik pelan. Wanita itu menunduk sebentar lalu menjawab lirih. "Aku Lia." "Kamu tinggal di sini?" "Bukan, aku dari kampung sebelah," jawabnya pelan. "Tapi aku sering ke sini, jalan-jalan." Erik tersenyum. "Kamu orang baik ya?" Lia hanya diam. Pandangannya mengarah ke arah jendela yang basah. Hujan terus turun deras, membuat suara di dalam rumah seperti terbungkus selimut air. Tanpa mereka sadari, percakapan kecil itu membuat suasana menjadi hangat. Lia menceritakan bahwa ia suka datang karena desa ini membuatnya tenang. Erik juga bercerita tentang hidupnya di kota, tentang rasa sepi yang aneh meski dikelilingi banyak orang. Malam makin larut,
Angin berhenti. Hanya suara hujan rintik yang menemani mereka. Erik merasa aneh. Ia seolah sudah lama mengenal wanita itu. Lia menatap Erik dengan sorot mata lembut. Tapi entah mengapa, sorot itu juga terasa jauh dan asing. Hari mulai fajar. Hujan sudah reda. Lia berdiri perlahan, merapikan rambutnya yang mulai kering. Sudah waktunya aku pulang. Ada temanku yang menjemputku di ujung desa, katanya lirih. Erik refleks berdiri. Tunggu, Lia. Kita baru saja. Lia tersenyum samar, seperti bayangan yang hendak hilang di telan pagi. Kita akan bertemu lagi. Aku akan datang menemuimu setiap malam. Lalu ia membuka pintu dan melangkah keluar ke jalan becek. Kabut tipis menyelimuti desa. Erik menatap punggungnya perlahan terlihat makin jauh, lalu menghilang di balik tikungan. Dadanya terasa hangat, tapi aneh, antara rindu dan rasa tidak mengerti. Malam itu menjadi malam pertama Erik merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan pada kita. Namun pertanyaan demi pertanyaan menggantung di pikirannya, tanpa jawaban. Namun satu hal pasti, sejak malam hujan itu, hidup Erik jauh di luar nurul dan logika. Setiap malam Lia datang ke tempat tinggal Erik, dengan langkah tenang dan senyum lembut. Kadang mereka duduk di teras sambil mendengar suara jangkrik yang sedang bernyanyi, bahkan ada yang berjoget. Kadang mengobrol di ruang tamu dengan cahaya lampu yang redup. Tak jarang Lia bercerita tentang hal-hal kecil, tentang perasaan, tentang kehidupan, dan suara burung malam yang katanya selalu membuatnya tenang. Pastinya burung hantu. Erik tidak pernah merasa kesepian lagi. Ada sesuatu pada Lia yang menenangkan hatinya. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya seperti menembus dinding hati Erik yang keras bagai baja. Setiap malam mereka terasa damai, meski ada rasa aneh yang selalu mengikuti kehadiran Lia. Hawa dingin yang tidak biasa, aroma tanah lumpur, dan bayangan kabut tipis di sekitar rumah Erik. Namun, keganjilan mulai datang. Warga desa mulai memperhatikan perubahan pada Erik. Kadang mereka melihatnya berjalan di malam hari, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia duduk di warung sambil menatap jalan kosong dengan senyum kecil. Namun, tak ada yang berani bertanya. Sebagian warga hanya saling pandang dan berbisik pelan. Suatu malam, Laras datang ke desa itu. Tujuannya untuk menemui kepala desa, karena ada hal penting lainnya. Laras merupakan sepupu dekat dia dan sekampung juga dengan Lia. Malam itu, langit tampak mendung. Awan hitam menggantung berat hampir jatuh. Hujan pun turun deras meringankan beban itu. Lia datang. Erik duduk di ruang tamu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu Lia akan datang. Dan benar saja, suara langkah pelan terdengar di teras. Lia berdiri di sana, basah kuyup, senyum tipis di wajahnya. Kenapa mandi hujan malam-malam? Gumam Erik pelan. Lia tersenyum balas. Hujan selalu membuatku ingin datang ke sini. Namun sesuatu tak terduga dan tak terlupakan terjadi. Tiba-tiba Laras yang merupakan sepupu Lia berlari langsung ke rumah Erik untuk berteduh. Ia dari rumah kepala desa bertujuan ke warung, tapi warung sudah tutup. Suara langkah kakinya tak terdengar tertutupi hujan deras dan juga sandal ia lepas karena licin. Pintu rumah hanya tertutup setengah. Laras izin pamit ke pemilik rumah untuk numpang berteduh. Saat ia mengucap permisi, Laras langsung dikagetkan oleh sosok Lia. Lia! Lia sontak berdiri kaget, diikuti juga oleh Erik kaget. Laras, balasnya lirih. Di luar, hujan mulai reda, angin dingin berhembus pelan. Laras, kaukah itu? Kamu? Pertanyaan itu langsung dipotong oleh Lia. Iya. Wajah Laras pucat bercampur takut. Tubuhnya yang dingin karena hujan menambah terasa dingin membuat tubuhnya gemetar. Ia hampir tak percaya, tapi kenyataan ada di hadapannya. Tangisannya langsung pecah. Ia memberanikan diri mendekat ke arah Lia. Mata Lia berkaca-kaca, seolah menahan tangis. Laras menangis memberanikan menyentuh tangan Lia perlahan. Tapi anehnya, Laras dapat menyentuh Lia. Erik merasa heran dan bingung. Ada apa sebenarnya? Bisiknya dalam hati. Tiba-tiba beberapa orang warga datang menghampiri, mengira ada apa. Lia menangis, air matanya jatuh tak menyentuh lantai. Laras terus menangis menatap Erik yang belum ia kenal.